warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Neng Nurlela. Kakak merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini kakak akan membelajarkan sebuah materi tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak punya jargon dulu nih. Anak Indonesia, cerdas, cermat, semangat, ceria. Sangat mudah bukan? Mari kita praktikkan bersama-sama. Anak Indonesia, cerdas, cermat, semangat, ceria. Apakah kamu pernah menonton televisi? Apa yang diperoleh dari menonton televisi? Mengapa televisi bisa menyala? Pastinya adik-adik tentu pernah menonton televisi. Melalui televisi, kita memperoleh banyak informasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu, mengapa televisi bisa menyala? Betul sekali, disebabkan karena adanya aliran energi listrik yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti dapat menyalakan lampu, menggunakan kipas angin, dan masih banyak lagi. Semua itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dengan tepat. Setelah adik-adik mempelajari materi ini, diharapkan semakin mencintai keberagaman seni dan budaya Indonesia. Kemudian, mempraktikkan menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu tahu apa itu globalisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam definisi lain, globalisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization. Kata tersebut terbentuk dari dua kata, yakni global yang berarti mendunia dan lisation yang berarti proses. Sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan, maka diperoleh arti proses mendunia. Menurut pendapat ahli yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo, Profesor Dr. Seloso Marjan, yang mendefinisikan bahwa globalisasi adalah proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengetahui sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Contohnya, terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih kita kenal dengan singkatan PBB. Melalui globalisasi, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari mancanegara, seperti batik yang berasal dari Indonesia, karpet yang berasal dari Turki, boneka yang berasal dari Cina, jam tangan yang berasal dari Swiss. Tahukah kamu bahwa batik merupakan warisan budaya mendunia? Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO telah memberikan pengesahan dan pengakuan secara resmi batik sebagai warisan budaya mendunia. Sehingga pengrajin tradisional mengalami pemesanan dari mancanegara untuk pasar-pasar dunia. Salah satu batik yang berasal dari Indonesia adalah batik Baduy. Mari kita mengenal lebih dalam tentang batik Baduy. Suku Baduy merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat dari nenek moyang hingga saat ini. Suku yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini masih terisolasi dari dunia luar yang sudah semakin berkembangnya kecanggihan teknologi dan media-media informasi. Meskipun begitu, kita patut berbangga karena suku Baduy menghasilkan batik-batik yang tak kalah cantik dan unik dari batik-batik lainnya. Ciri khas yang menjadi identitas batik Baduy adalah warnanya yang didominasi oleh warna biru dan hitam yang terang.
Warna-warna tersebut memiliki makna dan arti tersendiri bagi masyarakat suku Baduy, yaitu sebagai bentuk kecintaannya kepada alam. Selain batik, tahukah kamu bahwa angklung juga sudah mendunia? Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di era globalisasi. Berikut ini kakak akan menampilkan sebuah video penampilan angklung mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Suaranya yang khas dan merdu patut kita berbangga dan bersyukur memiliki keberagaman seni dan budaya Indonesia yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa energi listrik memiliki peranan penting di era globalisasi? Energi listrik menjadi salah satu kebutuhan penting yang tak dapat tergantikan saat ini. Hampir seluruh kegiatan dan keperluan memerlukan energi listrik, seperti isi ulang baterai HP dan laptop, menyalakan lampu, menggunakan setrika, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan macam-macam pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga diesel. Dalam penggunaannya, berikut ini beberapa cara menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mendesain gedung atau rumah hemat energi listrik, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi. Sebaiknya kita memulai menghemat penggunaan energi listrik dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, itulah pembahasan mengenai globalisasi. Silahkan adik-adik mengajak keluarga, baik ayah, ibu, maupun kakak, untuk menuliskan kegiatan-kegiatan menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendiskusikan seni dan budaya yang berasal dari tempat adik-adik. Tetap semangat belajar ya! Anak Indonesia, cerdas, cermat, semangat, ceria! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.